kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur kepada Allah taala. Kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bab kali ini menerangkan masalah yakni inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa absarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bab menerangkan tentang pentingnya kita ini memperbaiki niat sebelum beramal. Pentingnya kita memperbaiki niat sebelum kita ini beramal. Mohon maaf saudara bisa lebih dekat, lebih afdal. Kesinian lebih dekat, gitu. Lebih dekat, jauh tidak bisa melihat. Gitu. Lebih dekat, lebih afdal. Barokahnya lebih ganas. Mudah-mudahan diberikan berkah Allah. Maka hendaklah seseorang tadi membetulkan niatnya sebelum beramal. Fasahih niyati qabla al-amal. Niat itu harus betul-betul dibenarkan terlebih dahulu. Dikarenakan amalan seorang hamba ini akan sampai dan tidaknya kepada Allah Ta'ala tergantung daripada niatnya. Li'annahu amal min amal al-insan wasal ila Allah atau lam yusil ila Allah, hada disebab niat fi qalbi. Kalau niatnya tadi beramal bukan karena Allah, riya, maka amalan tadi tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Idza kana amal laysa liwajhillah, idza amal laysa maqbulah. Amal riya laysa min jumlatil amal maqbulah. Amalan riya itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Maka pada saat seseorang membenarkan niatnya semata-mata karena mencari keridhaan Allah, ikhlas, maka amalan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ikhlas itu sampai kepada Allah. Kita sholat kalau tidak ikhlas tidak sampai. Kita bersedekah kalau tidak ikhlas tidak sampai. Kita berdoa kalau tidak ikhlas tidak sampai juga. Idza kana insan yusalli yusum yatasaddaq da'a ila Allah bidun ikhlas lam yuqbal amal. Maka amalan tersebut tidak sampai kepada Allah. Maka dari itulah Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengetahui ini proses tergabungnya amal. Maka Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Aku tidak perintahkan engkau beribadah kepadaku kata Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan ikhlas. Salat dalam keadaan ikhlas, berdoa dalam keadaan ikhlas, seberapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ikhlas.
diri seseorang ini ada segumpal daging, yang mana segumpal daging ini kalau menginstruksikan kebaikan, maka samarataan anggota tubuh ini akan menjadi baik. Demikian pula apabila segumpal daging yang berada di anggota tubuh kita, berada di dalam anggota tubuh kita, jikalau menginstruksikan kepada sesuatu yang jelek, maka anggota tubuh ini akan berbuat jelek. Apakah yang dimaksud tersebut itu adalah hati? Maka dari itu kita harus betul-betul hati ini agar tidak bercampur dengan sesuatu yang tidak baik. Kita mulai. Hadis yang ke-11, wa an Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma anna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka taala. Hadis qudsi. Ini hadis qudsi, ya. Nanti kita akan membahas, ya, masalah hadis qudsi ini perbedaannya dengan Al-Quran. Qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dzalika. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ini telah menentukan kebaikan dan kejelekan seseorang di dalam tulisan tersebut. Tulis nih, kebaikan ini, kejelekannya pula ini semuanya. Semua itu ada hitungannya dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Faman hamma, artinya hamma di sini barang siapa orang yang ingin melaksanakan amalan kebaikan, falam ya'malha kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah Ta'ala akan menulis pahala bagi mereka yang akan melaksanakan kebaikan, walaupun kebaikan itu belum dilaksanakannya, tapi hanya sebuah akan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya satu kebaikan. Misal contoh, biar ini akan menghadiri majlis taklim. Pada saat pian ini akan menghadiri majlis taklim, niat nawa fi qalbi bayahdurul majalis, thumma ba'da dhalik lam yahdur bisabab wudu. Pian ini niat akan menghadiri majlis, kemudian tidak hadir karena uzur. Niat hasanat, niat yang baik tadi, kata Allah indahu hasanat kamil. Allah akan menulis dengan satu pahala karena dia telah meniat kebaikan tadi walaupun tidak dilakukan. Apa? Paham ya? Sekali lagi, perhatikan. Jadi pada saat seseorang tadi niat akan beramal amalan kebaikan, kemudian seseorang tersebut tidak melaksanakan amalan kebaikan tadi dikarenakan ada udzur. Ada udzur yang menyebabkan si diri ini tidak bisa melaksanakan kebaikan. Nah, niat yang ada di dalam hati orang tersebut telah dicatat satu pahala. Paham insyaallah? Ini maknanya faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamil. Satu.
Kemudian wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafi katsiratin. Barang siapa seseorang dia berangan-angan ingin berbuat kebaikan, kemudian kebaikan itu dilaksanakannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala 10 pahala sampai 700 pahala, bahkan sampai lipatan ganda banyak. Tidak, artinya begini, amalan kebaikan tersebut yang disertai dengan niat itu lebih afdal daripada amalan kebaikan yang tidak disertai dengan niat. Amalan kebaikan yang disertai dengan niat itu lebih afdal daripada amalan yang tidak disertai dengan niat. Karena niat mendapatkan pahala, amalan juga mendapatkan pahala. Ini penting, ini bagus. Ya, tentunya saudara-saudara yang bermuliakan, kita ini harus membersihkan hati kita dari sesuatu yang tidak baik, dan kita ini tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang baik di dalam hati kita. Kita harus betul-betul laksanakan dan mempunyai niat yang banyak di dalam hati kita. Karena pertama, li'annahu Allah Ta'ala hadir yanzur ila qulubikum. Yang pertama dilihat oleh Allah Ta'ala oleh seorang hamba ini adalah hati. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, inna Allah la yanzur ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada seseorang dari segi fisik. Misal, ini orang bersedekah, oh ini orang begini, ini tidak dilihat oleh Allah Ta'ala termasuk pertama. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Bukan dari segi fisiknya, bukan dari tampan dan tidak tampannya, bukan itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala, bukan. Ya, bukan itu. Ya, wa ajsadikum, atau dalam segi tubuhmu, kulit warnamu, absyarikum. Jadi bukan itu tuh yang dilihat oleh Allah. Ini aku beramal banyak, ini aku beramal banyak, ini aku beramal sekian, ini aku, bukan itu tuh yang dilihat oleh Allah Ta'ala, bukan. Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa absyarikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang pertama dilihat oleh Allah Ta'ala hati, artinya niatnya itu. Itu niat untuk apa? Kalau niatnya amal ala wajhillah, kullu maqbul. Kalau seandainya niat ini yang disertai semata-mata karena Allah ikhlas, maka amal ini akan menjadi maqbul, usul ilallah. Tapi kalau sudah amalan tersebut tidak disertai dengan ikhlas, tidak disertai niatnya semata-mata karena Allah, riyaan, maka amalan tadi tidak makbul. Amalan tadi tidak makbul kalau disertai dengan riya. Artinya riya ini amal li'ajlin nas, kepingin dipuji, kepingin disanjung. Nah, ini amalan sudah kembali kepada permasalahan riya. Maka dari itu turunnya ayat yang berbunyi, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Ya, seseorang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasul ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ulun ini beramal ini, ulun ini beramal ini, ulun beramal ini ya Rasulullah. Rasa-rasanya ulun kalau tidak ada yang memuji ulun kurang enak. Ya, lalu Rasulullah. Kemudian Jibril datang dengan ayat akhir dari surat Al-Kahfi, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah memerintahkan agar kita ini ikhlas, amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita harus ikhlas, amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya,
mahal al-ikhlas tadi al-qalb. Al-qalb hidan mawdi'u nazar Rabbul alamin. Ya. Kalau demikian hati itu tempat terawangan Allah kepada hamba. Ini hamba ini yang pertama dilihat kalau Allah ini hatinya ini amalannya tadi itu ikhlas atau tidak. Kalau amalan itu ikhlas semata-mata karena Allah kabul. Kalau amalan tadi tidak ikhlas semata-mata karena Allah enggak kabul. Nah, ini penting ini. Makanya kita ini kalau beramal hendaklah kita ini disertai dengan ikhlas billah. Sebelum kita ini melaksanakan amalan ikhlas semata-mata karena Allah, maka pertama awal syai' tempat yang di dalam tubuh kita hati ini ya yaghsilu wa yunadhifu min al-aqdar wal ajnas. Maka hendaklah yang namanya hati ini dibersihkan dulu dari riya, dari amalan yang tidak baik, dari amalan yang berhubungan dengan ujub. Kita tinggalkan itu semua. Kita belajar agar amalan tersebut menjadi ikhlas liwajhillah. Karena begini, perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala itu tahu ini amalan ikhlas dan tidak. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Allah mengetahui. Ya. Wa ya'lamu wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kamu, di hati pian sebelah. Allah mengetahui. Maka dari itu kita mantapkan ini supaya ikhlas. Lalu bagaimana hati supaya hati kita ini selalu ikhlas? Hati ini perlu diisi, berlatih dengan amalan ikhlas tersebut tanpa pamrih begitu. Sebagian orang beramal kalau ada ucapan terima kasih, wah besok tidak beramal lagi. Nah ini keliru. Ikhlas. Kita lihat bagaimana amalan ikhlas ini adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh keluarga Nabi, dilakukan oleh sahabat dan sahabat Nabi. Ikhlas liwajhillah, ikhlas amalan semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Makanya sahabat Nabi itu semuanya adalah para imam, washabul ghurr a'immatun muhajirun wal qa'imun bi nusrati nujumul huda ahlul fadail wan nada laqad ahsanu fi kulli hamdin amanatin wa mutabi'uhum fi suluki sabilihim ila Allah an husni ittiba'i wa usbati ulaika qaumun qad hada Allah fahtadi. Ulaika maksudnya di sini adalah sahabat Nabi. Ulaika qaumun qad hada Allah fahtadi bihim wastaqim walzam wa la tatalafati wa la ta'ad anhum innahum mata'ul huda wa hum balladul ilm al-kitab was sunnati wudu kadhin hadimun asl dinihi amtahimun fi lawdin zayyin wa bid'ati. Ya. Ikhlas ini adalah amalan, sekali lagi adalah amalan yang sangat luar biasa, amalan yang berhubungan dengan langsung Allah Rabbul Alamin. Jadi memang harus dilaksanakan semata-mata karena Allah. Alamat amalan ikhlas itu apa? Min jumlatul alamat min alamat ikhlas nisyanul amal. Ada min jumlatul alamat ikhlas. Dia lupa tuh amalan kebaikan yang dia lupa sudah. Enggak pernah diungkit-ungkit lagi, enggak pernah dibicarakan lagi, baik dia lagi santai atau lagi berkelahi dengan istrinya, dengan suaminya, dengan temannya, amalan itu tidak pernah diucapkan. Ini ikhlas. Tapi apabila amalan itu, wah, Allah begini, itu sudah menjurus kepada riya. Ya. Jadi amalan hati ini penting kita pelajari agar kita ini termasuk orang yang ikhlas semata-mata karena Allah. Ilmu ikhlas itu adalah ilmu yang tersembunyi, tidak nampak. Wajib kita ini belajar, bukan
كيف العمل هذا yang يكون لوجه الله, belajar amalan ini ikhlas dan belajar amalan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh hada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi talabatul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, belajar ilmu agama itu diwajibkan untuk setiap orang Islam. Yaqul Imam Ghazali dakhala fi thalatha wajibat. Di sini wajib dengan 3 ilmu yang wajib dituntut. Yang pertama ilmu syariah, ilmu yang berhubungan dengan hukum salat, zakat, ibadah-ibadah yang lain. Ini wajib dipelajari ini. Nah, ini perlu diketahui. Yang pertama. Yang kedua, wajib di sini ilmu tauhid. Oke, kita ta'budu Allah wa lam ya'lam sifat-sifatnya. Labud. Biar menyembah kepada Allah, tetapi dia tidak tahu sifat Tuhan yang biasa. Harus tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Wal-Malik. Kita harus tahu. Ya, kita harus tahu dulu. Di situ kita akan kembali pada diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, membutuhkan Allah. Makanya pada saat kita ini beribadah kepada Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tuh ciptaan-ciptaan Allah. Yang kekuasaan-kekuasaan Allah. Allah perintahkan supaya kita melihat langit. Bagaimana Allah telah menciptakan langit? Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Bagaimana aku menciptakan unta? Wa ila as-samai kaifa rufi'at? Bagaimana aku meninggikan gunung? Wa ila al-ardi wa ila. Kemudian Allah berkata, "Fadzakir." Allah perintah kita sudah berpikir, melihat, nazar maksud fi hadhihi ayat wal fikr. Yang dimaksud kita diperintahkan untuk melihat bukan berarti dengan melihat dengan pandangan kosong. Kita diperintahkan untuk melihat dan berpikir. Subhanallah, ya, ini langit yang begitu luar biasa. Ya, tanpa ada Allah, luar biasa. Agung yang Allah ciptakan, bulu-bulu, matahari, semuanya. Subhanallah, kita diperintahkan untuk berpikir. Nah, pada saat kita diperintahkan untuk berpikir, dari berpikir itu kita mengetahui bahwa kita ini tidak mampu berbuat seperti apa yang diperbuat Allah. Kita tidak bisa mampu menciptakan langit ini, tidak bisa menciptakan bumi ini, tidak bisa menciptakan walaupun 1 biji pasir. Kita tidak bisa menciptakan. Nah, kita kembali bahwa yang menciptakan ini adalah Tuhan Sang Kuasa Jagat. Kita kembali, yang menciptakan ini adalah Allah Rabbul Alamin. Tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita mengadu, dan tempat kita segala-galanya adalah Allah Rabbul Alamin. Ya, ini yang kita lakukan. Kemudian lagi permasalahan yang berhubungan dengan belajar ilmu agama. Ya, yang pertama adalah yaqul Imam Ghazali al-ilmu syariah. Yang kedua maksudnya ilmu tauhid. Yang ketiga ilmu sirri. Ma huwa ilmu sirri? Yaqul Imam Ghazali wa niyat wal ikhlas. Ilmu yang tersembunyi ini adalah niat liwajhillah karena Allah dan ikhlas. Ini wajib kita belajar. Sehingga apa? Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan banyak hadir, ya. Kalau kita tidak belajar, laisa amalan hati habaran manthur. Bidun hajar. Tanpa berpahala, karena amalan kalau disertai dengan riya tanpa pahala. Kita wajib tuh belajar ikhlas itu. Gimana sih ikhlas ini? Oh, ikhlas itu begini. Oh, ikhlas itu begini. Oh, ikhlas itu begini. Dan beramal ini kebaikan ini tidak mesti kepada seseorang begitu. Pada satu orang, ya harus banyak. Misal ini contoh. Misal seseorang akan mengeluarkan zakat.
zakat diberikan kepada ahli bait, ya, kepada keluarga Nabi ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Cuma di sini ada fatwa 70 mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan diperbolehkan, ya, dengan syarat tidak mendapat rumus, tidak mendapat 1/5 daripada uang negara. Karena sudah tidak dapat ini, maka habaib itu diperbolehkan menerima zakat. Cuma jangan satu habaib saja. Habaib yang tidak punya ini harus banyak dibagikan pula. Begitu. Maksudnya kita beramal ini jangan fokus ke satu. Berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian juga berikan kepada orang yang bukan habaib, seperti al-fuqara dan masakin, masjid, orang-orang yang ibn sabil dalam perjalanan, wa bisabilillah, semuanya ini kita berikan kepada mereka ini yang berhak. Ini salah satu contoh amalan membimbing kita menuju amalan yang lebih baik lagi. Kemudian perlu kita ketahui, kita ini harus benar-benar memantapkan keikhlasan di dalam hati kita. Untuk lebih memantapkan keikhlasan di dalam hati kita, hati ini terus-menerus janganlah lupa kita selalu mengisinya dengan ilmunya Allah, dengan tilawatul Quran, dengan zikir kepada Allah, dengan amalan yang semata-mata karena Allah Rabbul Alamin, sehingga hati tadi semakin lama nampak akan semakin bersih, semakin bercahaya, akan semakin mulia. Dari situlah akan timbul amalan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh hada, setelah seseorang itu mencuci hatinya tersebut, ya, dari al-aqdar wal adnas, likai la yutaliqa rabbu jalla dzikruhu ala danazifi, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sesuatu yang kotor di dalam hati kita karena kita membersihkannya, ya. Wa afat min al-aib, dan selamat dari yang namanya aib, kejelekan, ya. Dan kita menghiasinya, wa yuzayyinuha wa yunadhifuha, hendaklah wa yuzayyinuhu wa yunadhifuhu, hendaklah kita membersihkannya dan menghiasinya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hati tersebut. Maka lambat laun hati itu akan menjadi murni amalan tersebut karena Allah Rabbul Alamin, ya. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa ham, artinya ham ini ingin berbuat maksiat, ingin melakukan sesuatu amalan yang tidak baik, akan tetapi dia tidak melakukannya. Perhatikan, dia misalnya ingin mencuri, ingin berbuat maksiat yang lain, tapi dia tidak melakukan itu, maka perbuatan yang jelek yang tidak dia lakukan itu, kata Allah Ta'ala indahu hasanah kamilatan. Amalan yang tidak baik tadi, niat yang tidak baik tadi, kemudian dia tidak laksanakan. Sekali lagi, amalan yang tidak baik yang dia niatkan tadi tidak dia lakukan, paham ya? Tidak dilakukan. Amalan yang jelek tadi tidak dilakukan. Sekali lagi, tidak dilakukan. Sekali lagi, amalan yang jelek tadi tidak dilakukan, maka amalan yang jelek yang tidak dilakukan tadi mendapatkan pahala karena tidak melakukan. Subhanallah, ya. Wa man hamma biha ma'amilaha kataba Allah sayyi'atan wahidatan. Tapi pada saat seseorang niat akan berbuat kejelekan, kemudian
Ini perlu ketahui. Hendaklah kita ini pada saat ada bisikan-bisikan yang tidak baik di dalam kita harus berlindung kepada Allah Rabbul Alamin. Hanya Dialah Allah Rabbul Alamin yang bisa menyelamatkan kita. Kalau dia datang ke RT, datang ke kepolisian, wala tidak akan bisa mampu membentengi dari godaan syaitan. Yang bisa membentengi dari godaan syaitan itu adalah Allah Taala. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Kira-kira dia mau tak ketemu dengan syaitan? Ada yang kepingin? Banyak. Hal berhak juga kita bertemu dengan syaitan. Betul? Ibu-ibu, kepingin tidak? Kepingin ketemu dengan idolanya tidak? Kepingin ketemu dengan setan tidak? Oh, ada yang kepingin? Kepingin tidak ketemu dengan setan? Kenapa tidak mau? Bukan setannya yang menakutkan, tapi bukan setan ini yang dahsyat. Setan itu pandai, jenius. Setan. Satu. Setan itu daging. Setan itu pandai. Ada seseorang lalu pernah baca Quran kita baru itu wahai Nabi ia bawa tafsir makna iblis. Kepingin ketemu dengan iblis. Dikasih tahu, wah apa faedahnya kepingin ketemu dengan iblis? Itu tafsir makna iblis. Saya akan bertemu dengan iblis. Kalau ingin bertemu dengan iblis, kalau akan caci maki iblis. Disebab iblis, ana al-an fi hadha al-khabar. Sebab iblis sekarang saya dalam keadaan bahaya. Saya menjadi narkoba sebab iblis, heroin, syarab, khamar. Dulu ada sebab iblis. Zina, dulu ada sebab iblis. Semua disebabkan dikarenakan bujukan dari bujukan iblis. Terus biar mau ketemu mau ngapain? Kalau nak caci maki, habis. Terus kalau akan gampang. Kata ulama sudah tak baik. Pada tanpa itu tertutup mengenai iblis. Tidak ada faedahnya. Apa faedahnya dia bertemu dengan iblis? Lebih baik dia bertemu dengan Rasulullah itu lebih baik. Warajul da'imah Rasulullah ia berdoa dan berdoa iblis. Selalu berdoa kepada Allah ingin bertemu dengan iblis. Orang di mana ini? Tiba-tiba ini orang yang selalu mohon kepada Allah Taala ingin bertemu dengan iblis. Malam itu mimpi bertemu dengan iblis benar. Bertemu dengan iblis benar. Iblis datang. Iblis hanya diam. Sakit kok iblis. Tiba-tiba orang ini marah. Iblis sebab fikar aku menjadi narkoba. Sebab fikar aku menjadi berzina. Sebab fikar aku menjadi pendusta. Iblis setan. Iblis fikar. Pokoknya sudah. Sampai iblis. Sampai iblis. Tak ada kalau iblis tak. Terus iblis ini setelah dicaci maki dia cuma tersenyum. Aneh kan? Aneh tidak? Aneh. Dia cuma tersenyum. Kata iblis, saya umurmu 30 tahun lagi akan dicabut. Alangkah baiknya kalau kau ini 3 tahun kesempatan berfoya-foya, 27 tahun untuk bertobat kepada Allah. Udah, tinggal. Iblis yaqul
27 sana. 27 tahun buat taubat kepada Allah, 3 tahun buat leha-leha, buat pembayar-bayar. Dalam minanna setelah bangun dari tidur, dia berfikir, nah, takal iblis fi jasadi, masuk iblis tadi ke dalam jasad orang tersebut. Dibisikin tuh, ya. Iblis itu kalau membisikin tidak lewat telinga, lewat hati. Benar, udah lebih bagus ikan ini berkoyak. 3 tahun aja, yang 27 tahun untuk taubat kepada Allah. Sudah selesai. Was-was masa muda, sudah tua nanti tidak menyesal. Terwujud. Fa'idha yakul qalbi sahih kalam iblis. Betul omongan iblis. Dan beramal sayyi'at karena takun hasanah sabar syukur hasanah. Betul Allah. Lebih bagus aku mau beramal kejelekan 3 tahun saja, mau merasakan ini, mau merasakan zina, mau merasakan surat khamar, mau merasakan narkoba, mau merasakan Islam 3 tahun, 27 tahun. Untuk taubat kepada Allah. Dimulai malam bada bil-lail. Fa idza rujul fa'al al-fahisha. Malam itu dia mulai dengan maksiat. Fa idza fa'al al-fahisha takun qabla al-fajr. Yakun hal rujul sura mayyit. Setelah melaksanakan maksiat sebelum azan subuh, dia sudah menjadi mayyit, meninggal di dalam keadaan surga. Nah ini qala Syekh Habib al-Insan wala turji fi'l as-salihat ila ghadin la'ala ghadan tahti wa anta bil ahdi tubla idza waqa fi turab tubla bin na'im ruhin aw bi adab al-hufrah. Jangan sesekali kau menunda amalan kebaikan itu sampai esok. Belum tentu esok kau hidup. Sementara tubuhmu akan terwujud kaku apabila telah datang ajal. Ya. Ini harus kita pikirkan. Ya. Jadi ini yang berhubungan dengan masalahnya sahih niyati qabla al-amali. Wa man hamma bi hasanatin kataba lahu hasanah wa in lam ya'malha. Ya, barang siapa orang yang akan melaksanakan kebaikan itu dia dirinya tidak beramal amalan kebaikan, maka dia akan ditulis kebaikan, 1 kebaikan. Hanya niat kebaikan, belum beramal kebaikan, hanya niat saja sudah ditulis amalan kebaikan. Anal ham bil hasanat sebab ila amalha wa sebab khair, sebab khair. Karena akan melaksanakan kebaikan itu condongnya beramal kebaikan. Begitu. Karena amalan kebaikan itu condongnya kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Dan subhanallah, amalan kebaikan itu bisa menghapus amalan kejelekan yang telah lalu. Amalan kebaikan itu bisa menghapus kejelekan yang telah lalu. Innal hasanatu yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus kejelekan yang telah lalu. Misalnya punya orang begini. Dengan amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tadi, lambat laut kejelekan itu sedikit demi sedikit akan hilang, terhapuskan dengan amalan-amalan kebaikan. Ya. Baik, masalah niat ini penting kita terapkan, penting kita ketahui agar diri kita ini membenarkan dan mensahihkan di dalam hati kita agar selalu ingat dan membetulkan niat kita ikhlas semata-mata karena Allah. Sekarang masalah niat sudah selesai. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Paham insyaallah? Oh dia. Paham ya? Oke, sekarang kita akan kembali pelajaran hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Ya. Ada lagi? Perhatikan hadis yang ke-12 ada. Itu 12, hadis ke-12.
Yang makin mundur jadi satu jadi 12. Ya, berbeda. Ada baujo, ada. Nggih, 12. 12. Ya, perhatikan. Ini masalah penting. Masalah ya yang berhubungan dengan doa, istihbab doa waktu al-qarh wa ghairuh wa tawassul ila Allah Ta'ala bi shalihil a'mal. Ya, kita disunahkan berdoa dalam keadaan yang sangat darurat. Kita jangan lupa kepada Allah dalam keadaan apapun. Kita jangan sesekali melupakan Allah Ta'ala. Kita akan bahas ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila ghari fadaqalu. Ya, Nabi menceritakan bahwa ada zaman dahulu ini sebelum umat Rasulullah, artinya sebelum Rasulullah berada di muka bumi ini, artinya dari orang-orang bangsa Bani Israil. 3 orang ini lagi jalan-jalan gitu ya. Ya. Hatta awahumul mabit ila al-ghar fataqalu. Kemudian dia ingin tidur di dalam gua karena dahulu ini tidak ada hotel-hotel seperti hotel Arum, hotel-hotel apa lagi ya, hotel-hotel lain. Tidak ada dulu. Hotel orang dulu ini ada gua itu. Ada gua itu hotel. Makin dalam, makin eksekutif dalam itu. Ada atau hotel nas awam, hotel di dalam gua situ. Tiba-tiba ini orang masuk ke dalam gua, dia ingin berbaringan, dia ingin tidur di dalam itu, di dalam gua itu. Ya, perhatikan. Fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Pada saat dia tidur, tiba-tiba dari atas ini batu itu jatuh, benar tertutup itu gua. Masya Allah, mau keluar dari mana ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Benar. Besok karena masukin ke gua, karena mulai bisa nggak? Tutup di dalam. Maaf ya. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sahrati illa an tad'u Allah Ta'ala bi shalih a'malikum. Dia mengatakan kau tidak akan mungkin bisa keluar dari gua ini kecuali jika itu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perantara wasitahnya amalan kebaikan yang ikam lakukan. Ini penting nih, makanya amalan kebaikan itu tidak hampa. Misalnya ada amalan kebaikan nih, selalu memberikan makan anak yatim, menghidupkan pengajian umpamanya, atau amalan-amalan yang lain, amalan-amalan kebaikan tersebut. Ya, ini perlu diketahui. Nah, pada saat kita berdoa ini boleh itu kita bertawassul dengan amalan kebaikan yang kita lakukan. Tidak, contoh. Ya Allah, ulun mempunyai hajat ya Allah. Yang mana hajat ulun ini ulun
sering membantu kepada majelis, sering membantu kepada masjid lah. Baik itu semen, duit, misalnya begitu. Ini contoh yang kecil aja. Yang lain kita teruskan sendiri. Doa. Ya Allah, kalau ini pengujian, ya Allah, dampakkanlah mata pelajaran turun ini dengan keberkahan Rasulullah, dengan tawassulnya Allah dengan amalan kebaikan yang perlu lakukan setiap hari. Ya Allah, ini memberikan sumbangan kepada masjid, misalnya Al-Abrar, setiap seminggu sekali 2-3 sak semen, dan terus selalu memberikan sedekah untuk pembangunan masjid itu. Ya Allah, kalau dia meridhai amalan ini, ya Allah, gampangkanlah Allah dalam menghadapi ujian ini. Ya Allah, gampangkan Allah dalam menempuh ujian ini. Ya Allah. Al-Fatihah. Begitu. Paham saudara? Ini ibarat yang kecil. Lainnya udah yang teruskan sendiri. Gitu ya. Jadi pelajaran di sini, sebelum dilanjutkan, kita ini diperintahkan, ya, faqad amara Allah bihi bidu'a, ya, karena doa itu, doa Allah sallallahu alaihi wasallam wal ibadah, doa ini adalah bagian ibadah. Allah sallallahu alaihi wasallam doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin, dan doa itu adalah tiang agama, dan doa itu adalah cahaya yang ada di langit, demikian juga cahaya yang ada di muka bumi ini. Doa itu kekuatan yang dahsyat. Ya. Allah Taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, annahu la yuhibbul mu'tadin." Jadi dianjurkan di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 55. Allah Taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Doalah kepada Allah, aku akan mengabulkan doamu. Ya. Jadi kita ini jangan berputus asa dengan doa. La yahliku ma'a du'a ahad, wa du'a yanfa' mimma nazala aw mimma lam yunzil. Janganlah kau ini berputus asa dengan doa. Tidak ada satupun orang yang celaka dengan permohonan baiknya kepada Allah. Ya. Pasti kita jangan melupakan doa terlebih dahulu kepada Allah, apapun yang terjadi. Kalau sudah kita segala sesuatunya ini kembali kepada Allah Rabbul Alamin, maka semua akan digampangkan oleh Allah Ta'ala. Kita salah satu contoh yang akan melaksanakan satu ujian. Kita ujian. Ya. Kita ini jangan fokus ke ujian terlebih dahulu, fokus kepada Allah Ta'ala. Karena yang menentukan ilmu masuk tidaknya ilmu ke dalam diri dia itu Allah Rabbul Alamin. Misal contoh yang lain, seseorang mau pegawai, jangan ke pegawaian itu terlebih dahulu. Kita pertama kepada Allah, karena yang menentukan yang sukses dan tidak suksesnya seseorang itu adalah Allah. Pertama kita doa, ajak umum dari Allah, malam salat tahajud. Ya Allah, besok Allah ini akan ujian. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, untuk supaya gampang kami dalam belajar ilmu ini. Ya Allah, kuatkanlah hafalan kami. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah. Ini proses pertama yang harus kita. Awal syai' qabla an ya'mal al-insan la budda an yarja' ila Allah Rabbul Alamin awalan. Pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan semua itu kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah. Nah, nanti setelah seseorang itu mengadu kepada Allah Taala, Allah Taala yang akan proses itu. Itu Allah Taala yang akan proses. Tiba-tiba misal mata pelajaran mereka yang berkuliah, mereka yang
Misal, kalau kita kembali dalam segi bisnis, seseorang akan melaksanakan suatu bisnis besar, kita mohon kepada Allah, nanti dong, ajak Allah itu Allah. Allah itu dekat, wa aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku dekat kepadamu, tapi kan tidak lihat. Yamalukum fi 'aini qalbi at-tawa, falastu bighafilin ankum ya ulil wafa. Ahinna ilaykum kulla mahabbatus sabr, wa ruhi ilaykum la tufik min al-jawab. Kama qala Syekh Habib al-Sari wujud. Jadi pertama kali ini kita ajak ngomong ke Allah. Kita mau melaksanakan suatu amanah nih. Mau ada bisnis, mau ada pengiriman ini, mau ada pengiriman ini, doa kepada Allah. Ya Allah, besok Allah akan mengirim ini tempat ini ya Allah. Ya Allah, besok Allah akan ujian ini. Bantulah ya Allah, kuatkanlah hafalan dulu ya Allah, berikanlah berkah dulu ya Allah, berikan rahmat dulu ya Allah. Maka insya Allah akan mudah, insya Allah akan sukses, insya Allah tidak akan pernah gagal. Gitu. Libatkan Allah. Ya, makanya kalau kita libatkan Allah dalam segi apapun, Allah akan ikut andil di dalam. Apapun, apa yang biar kita, pasti Allah akan ikut andil. Contoh, ulun misalkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini tidak mempunyai anak, kurang lebih sampai umur 99 tahun. 99 tahun tidak punya putra. Tapi Nabi Allah Ibrahim, ya, pertama yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim tidak seperti dilakukan oleh orang sekarang. Kalau sekarang kan sudah punya anak lama, memeriksakan rahimnya, memeriksakan kandungannya, memeriksakan spermanya, memeriksakan ini, banyak yang diperiksa. Dan kalau Nabi Allah Ibrahim tidak seperti itu, dia mengadu kepada Allah. Nah, dari Allah Taala itu tuh yang menentukan, karena semua yang menentukan baik dan tidaknya terjadi dan tidak terjadinya suatu amalan itu adalah Allah. Maka dari itu istri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Siti Hajar mengandung, padahal Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu umur 99. Ini contoh kecil, ya, agar kita semua memahami, hendaklah kita kembali terlebih dahulu kepada Allah. Ya, la yuradul qadar ila doa, tidak ada yang bisa mengangkat takdir kecuali doa. Doa itu dahsyat, doa itu ampuh. Doa itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, kalau akan ceritakan sedikit saja tentang kehebatan dan dahsyatan doa. Habib Saleh Tambul ini terkenal orang yang doanya mustajab, spontan. Bahkan Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani sebagai anak putra angkat dari Habib Saleh Tambul ini terkagum-kagum melihat doa yang spontan, nggak usah pakai besok lusa. Saat itu juga dia melihat minta hujan, ya Allah, saat itu juga hujan. Ini yang tidak terjadi kecuali 100 tahun orang-orang seperti beliau, ya, seperti Habib Saleh Tambul ini. Orang buta datang spontan bisa melihat, spontan, nggak pakai besok, nggak pakai lusa, spontan bisa melihat. Suatu hari ada orang yang dalam keadaan nazar, dia sudah dekat ajal, sudah dalam keadaan garing, maut, ya, bihadatul gharqab, sudah dalam keadaan dia akan meninggal dunia. Dia berada di kota Gresik. Kebingungan, ini bapak sudah berhari-hari belum meninggal juga, datang ke Habib Saleh Tambul mengadu, ya Habib Saleh, kalau punya ayah ini Habib sudah 2 hari belum meninggal juga, itu sedih. Bagaimana ini Habib? Habib Saleh menerawang dari Tambul. Beliau ini raja wali pada zamannya, Sultan al-Awliya, Sahibul Ghaul di zamannya, raja wali pada zamannya. Semua wali berburu pada sini pada waktu itu. Subhanallah. Beliau menerawang dari Tambul, dia melihat. Dia bilang, "Anda akan mohonkan kepada Allah Taala tidak mati sekarang, 20 tahun lagi dia akan mati. Ya Allah, hidupkan 20 tahun lagi ya Allah." Ini sudah dalam keadaan nazar, sudah mau dekat mau meninggal dunia. Itu nyawa kembali lagi.
Belum meninggal ya, belum meninggal, sudah dalam keadaan nazak, kembali lagi dan hidup subhanallah 40 tahun, 20 tahun. Inilah kekuatan doa dia. Pada saat orang berbondong-bondong tanya kepada Habib Saleh, apa sih resepnya? Habib Ali bin Abdullah bin Hafsi Pitan bertanya, resepnya punya doa ini apa Habib Saleh? Habib Sri bertanya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, wali-wali yang raja wali pada zamannya semua ini tunduk dengan Habib Saleh dan kagum luar biasa. Apa sih resepnya? Semua ingin tahu resepnya. Kata Habib Saleh, resepnya hanya ini, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tidak ada alasan Allah tidak mengabulkan doa Anda. Anda punya salah apa sama Allah? Ini kalimat besar. Kalau kita aja bisa menghitung nggak berapa ton dosa ini? Hah? Tidak bisa dihitung, karena banyak itu dosa. Masya Allah, tidak pernah ada salah sama ini. Ucapan salah khotib ya. Melihat doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dengan ibadah. Silah al-mu'min ya. Kemudian seseorang yang ada di dalam gua ini ada 3 orang. 3 orang di dalam gua ini tertutup dengan batu besar. Dia nggak bisa keluar di dalam gua. Ya. Faqala la yanjukum min hadis sahra illa an tad'u Allah Ta'ala bisalih amalikum. Kau tidak akan mungkin bisa keluar dari ghar, dari gua ini, kecuali kamu ini berdoa kepada Allah dengan amalan kebaikan yang kau lakukan. Ya, qala rajul minhum, berkata salah satu di antara mereka, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani. Ya Allah, aku ini mempunyai 2 orang tua kami masih hidup, tapi dua-duanya telah berusia lanjut. Wa kuntu la aqbiqu qablahuma ahlan wa la malan, dan kami ini tidak pernah mendahulukan keluarga kami, tidak pernah mendahulukan istri kami dalam segi apapun. Kami selalu mendahulukan orang tua kami. Fana'a bi talab asy-syajari yawman falam urih alaihima hatta nama. Kemudian memerintahkan kepada kami untuk mencari kayu bakar karena jauhnya, sehingga kami pulihkan orang tua kami didapatkannya masih dalam keadaan tidur. Fahallabtu lahuma gharuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Kemudian kami peraskan susu, yang mana susu ini kami akan persembahkan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, kami lihat kedua orang tua kami ini dalam keadaan murid. Ya. Kemudian fakahritu an uqitahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa malan. Dan aku ini sangat tidak mau ingin membangunkannya, ya Allah. Ya. Allah tidak ingin membangunkannya, dan Allah tidak ingin mendahulukan keluarga ulun untuk meminum susu ini. Pada bitu wal ghadamu alayhi, dan kami tunggu sementara air minum susu itu berada di tangan kami. Intadiru istiqatuhuma hatta barikal fajri, kami tunggu sampai matahari itu terbit. Wasibyatu yatadahuna inda gazali, sementara anakku ya Allah dalam keadaan kelaparan, berada menangis di sampingku. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma, kemudian orang tua kami ini bangun dari tidurnya, ya Allah, lalu kami berikan susu itu dan diminumnya. Allah, in kunta fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra. Ya Allah, kalau seandainya kau ridha apa yang aku perbuat ini, ya Allah, maka singkirkanlah batu yang ada di depan gua kami. Fanfajarat
syai'an la yastati'una khurja minhu, tiba-tiba batu itu hanya bergeser sedikit saja. Kalau perhatikan, jadi pada saat seseorang ini berada di dalam gua, dia ini tidak bisa keluar. Seseorang mengatakan ikam ini tidak mungkin bisa keluar kecuali ikam ini berdoa kepada Allah Ta'ala bisalihi a'malikum, dengan andalan tuh amalan-amalan kebaikan yang kau lakukan. Tunjukkan kepada Allah dengan pelantarannya amalan kebaikan yang kau lakukan, yang semata-mata karena Allah. Seseorang mulai dengan berdoa, ya Allah, ulun ini mempunyai kedua orang tua yang telah berusia lanjut. Ini mulai berdoa ini di dalam gua ini, di dalam gua ini, di dalam gua. Ulun ini mempunyai kedua orang tua yang berada di dalam gua, yang mana kedua orang tua kami ini berusia lanjut, ya Allah. Suatu hari kami diperintahkannya untuk mencari kayu bakar. Jauh jalan seharian kami ini, ya Allah, pulihkan kami lihat orang tua kami dalam keadaan tidur, sementara kami telah selesai memeras air susu, ya maksudnya susu kambing atau susu onta atau susu sapi di sini, yang akan kami berikan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dan kami lihat kedua orang tua kami ini dalam keadaan tidur. Fakarihtu, dan aku tidak menginginkan an-auqa'ataituha. Pada saat dia mengatakan takutlah kepada Allah Ta'ala dan janganlah kau robek kegadisanku kecuali dengan jalur pernikahan yang sah. Kami tinggalkan, kami tidak jadi berzina, ya Allah. Kami berikan emas, kami berikan uang itu secara cuma-cuma. Kami hanya mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya kau ridha dengan amalan apa yang aku perbuat tadi, ya Allah, keluarkanlah kami dari gua ini. Tiba-tiba batu itu bergeser cuma sedikit saja, tiga-tiganya belum keluar. Akhirnya orang yang terakhir ini berdoa kepada Allah. Ya, Allah rajulun akhar. Wa qala thalithu, Allahumma inni istajartu ujara'a wa ataituhum ajruhum ghayra rajul wahid taraka alladhi ya wa dhahaba wa thamartu ajruhu hatta kathurat minhu al-amwal faja'atni ba'da hin. Ya Allah, kami ini menyewa beberapa pekerja. Kami ini sering menyewa beberapa pekerja. Di situ, ya Allah, setelah kami berikan upah pekerja itu, cuma satu pekerja yang tiba-tiba meninggalkan kami. Setelah itu, uang upah bagian pekerja yang satu tadi itu kami kelola. Kami belikan binatang, ternak sampai menjadi banyak. Kami belikan budak semakin, kemudian keadaan harta itu semakin berkembang dan banyak. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri, faqultu kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqari wal ghanami wal raqiqi. Faqala ya Abdullah la tastahzi'u bi. Pada saat itu budak ini, ya Allah, menghilang begitu saja. Setahun kemudian budak ini datang, tiba-tiba mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, berikan gaji yang dulu yang tidak kau berikan kepada aku. Aku mengatakan, ya Allah, ini onta, kambing, sapi, budak, yang lain seberataan, milik ikam, ambillah. Kata budak tadi, ya Abdullah, la tastazi'u bi, jangan kau menghina aku. Faqala la astahzi'u bika, fa akhadhu kullahu fastaqadahu wa lam yatruku minhu syai'an. Aku tidak bergurau, ambil semua ini punya ikan. Itu gaji ikan yang dahulu
Income tinggalkan, gaji itu aku belikan hewan piaraan, binatang, kemudian dari itu berkembang dan berkembang sampai banyak. Ini semua ini milik kita, ambillah. Diambil dulu oleh budak tadi itu. Lalu berdoa, Allahumma in kunta fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fakhruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau kau ridha apa yang telah kami lakukan ini, ya Allah, yang semata-mata perbuatan yang kami lakukan karena Engkau, ya Allah, fakhruj ma nahnu fihi fakhruj anna ma nahnu fihi. Allahumma in kunta fa'alta dhalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, kalau kau ridha apa yang kami perbuat ini, ya Allah, semata-mata karena mengharapkan ridha-Mu, ya Allah, fakhruj anna ma nahnu fihi. Keluarkanlah kami dari gua ini, ya Allah. Fanfajaratis sahratu fakharraju yamshuna muttafaqun alaih. Tiba-tiba batu tadi bergeser dan semuanya dapat keluar. Nah, ini poin dari segala permasalahan hadis yang disebutkan tersebut. Jadi yang ketiga ini begini, kan semua tiga-tiganya berada dalam gua itu. Betul tidak? Betul tidak? Tiga-tiganya berada dalam gua. Yang pertama sudah berdoa, dia sudah mendengar. Yang kedua berdoa, dia sudah mendengar. Yang ketiga ini berdoa, ya Allah, mulut ini pernah menyewa beberapa pekerja, yang mana setelah kami sewa beberapa pekerja ini, semuanya telah kami berikan gaji, cuma satu saja yang meninggalkan begitu saja. Yang mereka meninggalkan begitu saja, gajinya belum kami berikan kepada dirinya, ya Allah. Ya Allah, tidak lama kemudian orang tersebut meninggalkan kami. Menjelang beberapa tahun kemudian datanglah budak tersebut untuk meminta gaji yang ditinggalkan tadi. Padahal uang gaji tadi sudah kami putarkan, kami belikan sapi, kami belikan onta, kami belikan ini, sehingga menjadi banyak, sehingga menjadi melimpah. Tiba-tiba orang itu datang, ya Allah, dia memohon gaji yang dia tinggalkan. Aku mengatakan, ya Allah, wahai fulan, ini semua milik kamu, ambillah. Dia mengatakan, la ta'tazimu bi, jangan kau menghinaku. Aku mengatakan, aku tidak menghinamu, ini milikmu semua. Lalu diambil semuanya, ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya kau ridha apa yang aku lakukan ini, ya Allah, aku lakukan mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah. Yang kami lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah. Keluarkanlah kami dari tempat ini. Tiba-tiba batu itu bergeser dan tiga-tiganya bisa keluar. Pelajaran dalam hadis ini menerangkan bahwa kita ini dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Kita jangan menyerah. Kita dianjurkan selalu berdoa kepada Allah Taala. Yang bagi tawassal ila Allah Taala bi salih amal, ya. Hendaklah kita ini berdoa, bertawassul dengan amalan kebaikan yang kita lakukan. Jadi amalan kebaikan itu jangan dipikir hilang begitu saja. Bisa dibuat tawassul, bisa. Tunjukkan amalan yang baik itu, tapi ikhlas semata-mata karena ya Allah, misalnya mulut ini beramal, ya Allah, selesai majlis ta'lim masjid ini kami sapu, ya Allah, kami bersihkan, ya Allah, semua ini yang kami lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu. Kalau kau ridha dengan amalan kami ini, ya Allah, luluskanlah kami dalam ujian, ya Allah, sukseskanlah kami dalam pekerjaan, ya Allah, sembuhkanlah kami dalam penyakit, ya Allah, keluarkanlah kami dalam kesukaran ini. Begitu maksudnya. Paham insyaallah? Nah, ini kita disunahkan dengan doa. Atau misalnya bakti kepada orang tua atau sedekah atau ghairi, ya. Ini penting. Terutama kalau ada seseorang yang berbakti kepada orang tua. Terutama berbakti kepada orang tua, ya. Karena orang tua ini adalah suatu yang sangat agung. Ridha Allah bil walidain. Allah ridha kalau orang tua kita ridha. Pada seorang yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah,
dan diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala hendaklah dia berbakti kepada orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah, man sarrahu an yamudda lahu fi umri, barang siapa orang yang menghendaki dipanjangkan umurnya oleh Allah, wa yuzadu lahu fi rizqi, dan menghendaki rezekinya diperpanjang oleh Allah Ta'ala, falyabir walidayhi wal yasil rahimah, hendaklah dia ini berbakti kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali persaudaraan. Lalu bagaimana kalau orang tua kami ini jahat pada kami? Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Apabila ada kesalahan dari orang tua, diberikan masukan yang baik, diberikan arahan yang baik. Apa wajib patuh dengan omongan orang tua? Selama itu baik, wajib patuh. Tapi kalau diperintahkan maksiat oleh orang tuanya, tidak wajib untuk taat. La ta'ata bil maksiat, tidak wajib taat apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat. Nah ini penting. Umpamanya berbakti kepada orang tua dan amalan-amalan yang lain, ya. Ini bisa mengantarkan kita untuk bertawassul, bertawajjuh ila Allah Ta'ala, ya. Tapi disertai dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu intinya la yaqbalu amal illa man kana khalisan liwajhillah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ini tidak akan pernah menerima amalan seseorang kalau tidak ikhlas. Kalau berarti dia umpamanya tawassul, ya Allah, ulun ini setelah hadir pengajian, ulun bersihin masjid, ulun sapuin, ya Allah, kuliah ulun ini luluskanlah ya Allah, gampangkanlah ujian ulun, tiba-tiba tidak lulus. Atau barangkali tidak lulus, berarti pegawai ini tidak ikhlas tadi. Ada yang tidak ikhlas. Karena amalan yang tidak ikhlas ini tidak sampai ke bawah Allah. Begitu. La yaqbalu min al-amal illa man kana khalisan wa taqiyyan bi wajhi. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW berpesan, "Akhlis niyataka yajzika al-amal qalil." Ikhlaslah engkau dalam beramal amalan kebaikan cukup walaupun dengan beramal yang sedikit. Jadi pelajaran dari pelajaran hadis ini menerangkan sekali lagi kita disunahkan berdoa kepada Allah Ta'ala bi salihil a'mal, tawassul ila Allah Ta'ala bi salihil a'mal, ya, baik birrul walidain dan yang lain. Kita sekali lagi Pak Haji Ahmad berdoa, ya Allah, ulun ini mempunyai kebiasaan ini tunjukkan, mempunyai kebiasaan ini kebaikan, ini ya Allah. Saat ini ulun ada pegawaian yang ulun menginginkan pegawaian itu lancar ya Allah, yang ulun menginginkan pegawaian itu menjadi sukses, gabungkanlah ya Allah, karena amalan yang ulun lakukan ini semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, dengan berkatnya Rasulullah SAW. Begitu maksudnya. Jadi ini pelajaran yang harus dicamkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diberikan berkah Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua semakin diberikan pengertian yang banyak dari Allah Ta'ala. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala berikan berkah zahir dan batin kepada kita, khususnya kepada Abah Ucup, Abah Haji Sabari, semoga menjadi panjang umur Allah, diberikan berkah oleh Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah Allah, dilancarkan usahanya Allah, dan keluarganya diberikan keluarga yang barakah wa rahmat, mawaddah wa rahmat, dan banyak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesuksesan dalam meraih urusannya di dunia dan lebih di alam akhirat. Demikian juga kepada kita semua yang hadir, semoga dikabulkan hajatnya ya Allah, dan selalu kita semua dijadikan pencinta ilmu Allah, dan semoga Allah akan berikan rahmat dan barakah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita semua dari godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan majlis ini diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di dalamnya diberikan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di dalamnya diberikan kepahaman dalam menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di dalamnya diberikan kecintaan kepada ilmu Allah. Mudah-mudahan yang hadir di dalamnya dikabulkan hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di dalamnya diberikan kesuksesan oleh Allah Ta'ala. Bagi mereka yang kuliah, sukseskan meraih cita-citanya. Bagi mereka yang berdagang
mengabulkan hajat kita zahir dan batinan, diberikan panjang umur, diberikan cinta kepada ilmu Allah, diberikan cinta kepada ulama-ulama pilihan Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pengajian selanjutnya mudah-mudahan panjang umur Allah. Untuk Rawasari jatuh pada tanggal 1 Desember. Sekali lagi, Rawasari jatuh pada tanggal 1 Desember. Sekali lagi, pengajian selanjutnya insya Allah tanggal 1 Desember. Sekali lagi, tanggal 1 Desember untuk bulan depan, ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk menghadiri lagi insya Allah tanggal 1 Desember, ya.